سدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, anugerah maupun karunia yang hingga detik ini kita masih dipercaya untuk bisa mengemban amanat nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya buat kita untuk tidak merusak apa yang Allah percayakan kepada kita dan tidak kita khianati apa yang Allah amanatkan kepada kita. Justru wajibnya adalah kita mensyukuri setiap jengkal kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya syukur. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian tercatat sebagai hamba yang bersyukur. Karenanya dikatakan bahwa ketakwaan itu seafdol-afdolnya ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya adalah nikmat taufik, nikmat hidayah. Sehingga ada di pagi ke-23 Ramadan ini kita masih diberi kelancaran, kemudahan dan keistiqomahan ibadah, mau yang wajib ataupun yang sunnah. Mudah-mudahan demikian seterusnya sampai akhir Ramadan kita diberi istiqomah oleh Allah, bahkan lebih daripada itu sampai akhir ajal menjemput kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang mengaku Tuhan kami adalah Allah. Ya, pengakuan kalau tidak terbukti ya gombal itu namanya. Ya. Apa bukti keimanan? Tsumastaqamu. Mereka yang mengaku bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mengistiqomai konsekuensi dari pengakuannya. Aku iman sama Allah, ya harus patuh kepada syariat. Yang wajib nggak pernah ditinggal, yang sunnah diupayakan untuk senantiasa dia lakukan. Yang haram dia jauhi, yang makruh diupayakan untuk dia senantiasa menjauhinya. Iman sama Allah dan istiqomah sempurna, hadirin. Iman istiqomah itu sempurna. Maka orang yang iman, orang yang istiqomah, dia akan mendapatkan surganya sebelum matinya, hadirin. Sehingga ketika dia menjelang wafat akan banyak malaikat datang berduyun-duyun untuk menyampaikan kabar gembira kepada dia, alla takhafu wa la tahzanu. Wis, mari wis. Enggak ada lagi takut, enggak ada lagi khawatir, enggak ada lagi cemas, enggak ada lagi sedih buat kamu sebentar lagi. Ya, kalau dunia ini ya tempatnya takut, tempatnya sedih, tempatnya cemas, tempatnya khawatir. Kalau mandeki, siapa orang yang ingin rehat, tenang di atas dunia, yaitu dia menginginkan sesuatu yang mustahil.
Mereka yang iman dan mengistiqomai keimanannya, maka ketika dia menjelang wafat, sedikit demi sedikit dibuka hijab antara alamnya, alam dunia dengan alam gaib, alam akhirat, sehingga dia menyaksikan malaikat. Datang malaikat banyak kepada dia menyampaikan kabar gembira. Dah, ntar lagi nggak ada khawatir, nggak ada sedih buat kamu. Justru yang ada, yang tersisa buat kamu adalah kebahagiaan. Wa absyiru, bahagia, seneng bungau. Apa? Bil jannah, karena sebab surga allati kuntum tu'adu, yang sudah memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu miliknya mereka yang iman, surga itu adalah miliknya mereka yang istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Wis mulia, pulanglah kamu kepada Tuhanmu. Wahai pemilik jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, sehingga layak, patut, berhak, pantas kamu untuk menghuni surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita ini dalam mengejar keuntungan dunia itu nguber, hadirin. Kalau keuntungan dunia itu nguber kita, kapan lewat, kapan luput, sumpek kita, sedih kita, kepikiran. Kadang-kadang sampai nggak bisa tidur, makan aja nggak enak. Tapi kalau keuntungan akhirat, kadang-kadang kita ini luput, nggak kepikiran hal ini. Mangan enak, turu enak. Padahal kita kalau ditanya, pasti jawaban kita kompak, jawabannya sepakat. Keuntungan akhirat itu lebih penting daripada keuntungan dunia. Kenapa? Keuntungan dunia itu ditinggal mati, tapi keuntungan akhirat dibawa mati. Dan untuk nyari keuntungan akhirat itu lebih gampang daripada nyari keuntungan dunia. Tapi kenapa yang susah keuntungan dunia? Diuber ente-entean untuk keuntungan akhirat yang gampang dan penting, kadang-kadang nggak diuber, hadirin. Contoh, kita sholat, belum tentu kita ini berangkat dari rumah ke Masjid An-Nur niat gimana caranya subuh saya lebih khusyuk dari isyaknya saya tadi malam. Nanti zuhur berangkat lagi ke Masjid An-Nur. Gimana caranya zuhurnya saya lebih khusyuk daripada subuhnya saya tadi pagi. Kadang-kadang ini berangkat sholat ke masjid, ya waktunya takbir-takbir, waktunya salam-salam, waktunya masuk-masuk, waktunya pulang-pulang. Rencana khusyuk aja enggak, hadirin. Tapi kalau kita pergi ke pasar, kita buka toko misalkan, kita kerja dengan apapun pekerjaan kita, mata pencahat, pasti tujuannya jelas. Apa? Cari untung. Nggak mau, hadirin, jenengan beli harga 5.000 dijual lagi 5.000, nggak mau. Walaupun nggak rugi, tapi kan nggak untung. Artinya jenengan kerja itu dengan niat, dengan tujuan yang jelas, dengan keseriusan. Orang itu kalau niatnya jelas, tujuannya itu jelas. Niatnya jelas, tujuannya jelas, pasti diupayakan. Tapi kenapa ya kita ini sholat kok rencana khusyuk aja enggak, hadirin? Sehingga kalau rencana aja enggak, apalagi diupayakan. Loh, lah kalau kita rencana khusyuk aja enggak, terus niatnya kita ini sholat apa? Ini gambaran ini. Jangan-jangan niatnya kita sholat cuman sekedar menggugurkan kewajiban, saking wajib. Jangan-jangan niatnya kita sholat formalitas.
formalitas. Wedi dosa, bukan ya apa carane keterima. Enggak, hadirin. Begitu juga dengan Ramadannya kita. Kadang-kadang kita ini Ramadan kelangan Lailatul Qadar. Enggak nyesel kadang-kadang gitu. Coba bayangkan jenengan janjian sama orang. Misal jenengan jualan mobil. Keuntungan 20 juta di depan mata. Sudah deal ini, sudah deal. Tinggal ngelihat mobilnya, bayar. Nggak taunya ketika jenengan nganterkan mobil, tabrakan, pesok bempernya. Yang sudah deal mobil kasih dong pesok. Nggak jadi. Urung, saya yakin kita semuanya nyesel hadirin. 20 juta ngarep motor. Oh, pemane katir yoyo model kok ini. Hilang. Padahal nggak ngurangi rezekinya loh. Nggak luput. Musibah. Sudah sumpah seperti itu senggol bacok kadang-kadang hadirin. Wis gak iso diutik wis 20 juta luput wis ojo diutik, ojo nggarai. Senggolan spion ya iso dawa urusane. Iya. Bayangkan hadirin. Tapi kita ketemu Ramadan, enggak ketemu Lailatul Qadar, biasa hadirin. Padahal perlu-perlunya Allah jadikan Lailatul Qadar itu sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesial buat kita. Loh, seagung-agungnya pemberian itu kan, semahal-mahalnya pemberian itu kan pemberiannya Allah hadirin. Maka sefatal-fatalnya kita melecehkan pemberian seseorang, maka ketika kita melecehkan pemberiannya Allah. Coba jenengan maringi kula sarung hadirin. Terus kula damel keset, ngenyek Habib. Dikai sarung, dikai keset, penghinaan, pelecehan, ngenyek. Lu bayangkan hadirin, kalau kita ketemu Ramadan, belas gak bingung ambek Lailatul Qadar. Kok gak ngenyek anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu-perlunya loh Allah jadikan Lailatul Qadar ini khusus buat kita. Puasa itu umat terdahulu juga puasa, tapi Lailatul Qadar nggak ada kecuali untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah khususkan tapi nggak direken hadirin. Sing liyane gak dikai, kita tok yang dikasih sama Allah, tapi nggak direken hadirin. Ini kan sama seperti orang sholat gak niat khusyuk, masuk Ramadan gak niat ketemu Lailatul Qadar. Orang kalau ketemu Ramadan cuma sekedar formalitas menggugurkan kewajiban. Kapan subuh ya wis gak mangan, gak ngombe, kapan maghrib ya buka, kapan riyo ya takbiran. Wis nggak ada hasrat dia nafsu mengejar yang namanya keberkahan Lailatul Qadar, nggak ada. Ini ngenyek sama anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, dianggap nggak penting hadirin. Ini yang pertama ya, karena itu diupayakan kita ini sama Lailatul Qadar betul-betul nguber hadirin. Yang perlu-perlunya Allah ngasih kita kok nggak direken gitu. Ada nikmat yang kita minta, ada yang tidak kita minta. Lailatul Qadar bukan nikmat yang pernah kita minta hadirin, tapi Allah kasih. Enggak njaluk dikai bisa, mek gelem nampa apa ora. Wis. Tak kasih contoh. Misal jenengan buka toko. Ya. 10 hari pertama di atas kertas untung 1 juta. 10 hari kedua di atas kertas untung 10 juta. 10 hari ketiga di atas kertas jenengan bisa untung setiap malam 100 juta. Apa jenengan menghidupkan malam cuma 10 hari terakhir dok? Apa jenengan buka toko cuma 10 hari terakhir dok? Wis sing 10 dino pertama mek 1 juta tok, gak usah wis tutup ae toko ni. Oh 10 hari kedua mek 10 juta. Wis engko ae. 10 hari terakhir baru kita buka toko untungnya 100 juta. Kan enggak hadirin. Masih 1 juta diuber. Walaupun jelas 10 hari kedua 10 juta, 10 hari ketiga 100 juta tetap dibuka toko mau 1 juta, 10 dino 10 juta, tapi ya lumayan. Ini loh yang saya maksud tadi itu. Tapi kenapa untuk Lailatul Qadar kita ini nyegat hadirin, nyegat itu paling malam itu likur. Nah itu
Sehingga malam pertama, malam kedua sampai malam 26 lewat. Enggak iktikaf, mungkin bahkan tarawih witirnya bolong, enggak baca Quran, enggak melek bengi, maleman dan seterusnya. Malam 17 baru grudu. Mari malam 17 wis gak eling maneh mbek Ramadan, elingi riyo tok. Elingi matahari, elingi Ramayana, elingi tren, elingi wis. Koyok lek mari malam 17 riyo ngono ae wis. Padahal kesempatan Ramadan, kesempatan Lailatul Qadar itu ada di setiap malam Ramadan. Allah rahasiakan, ojo dicegat. Allah rahasiakan kita nyegat. Apa perlunya Allah rahasiakan kalau kita ternyata nyegat? Nepak no, enggak hadirin. Enggak. Coba jenengan misalkan saya kasih sayembara. Ayo, siapa yang datang ke rumah saya, mau malam pertama, malam kedua, malam ketiga, pokoknya selama sebulan ada satu malam jenengan datang ke rumah saya, setiap orang dapat 100 juta. 1000 orang 100 juta per orang. Jadi bukan siapa cepat dia dapat, enggak. Pokok sing ketemu aku ada di malam tertentu, saya rahasiakan malamnya kapan, dalam tempo 1 bulan. Wis mulih itu 1 juta. Bapak, ibu, anaknya telu, 5 kepala, semuanya dapat 1 jutaan. Mulih 500 juta, setengah M hadirin. Saya yakin prai kerja sampean. Wis prai kerja, anak ora oleh sekolah. Lapo iktikaf ndame Habib Fahmi. Tuku kemah. Buat apa? Oh, 100 juta hari ini. Wong 500 juta. Prai kerja seumur hidup kita. Munggah kaji itu menang. Saya mau tanya, 100 juta sama pahala di malam Lailatul Qadar, yang lebih mahal yang mana? Yang lebih mahal yang mana? 50, 100 juta. Bukan Lailatul Qadar. Kenapa? Kenyataannya memang begitu. Nih. Walaupun hakikatnya tentu pahala dari Allah berupa Lailatul. Gini loh hadirin. Misal nih di Lailatul Qadar, Bib, apakah mungkin Bib saya ini pernah ketemu Lailatul Qadar tapi nggak sadar, nggak sengaja, pokoknya mungkin saya ketepaan ketemu Lailatul Qadar. Apakah saya tetap dapat ganjaran khairum min alfi syahr? Tetap hadirin, tetap. Jadi nggak harus sadar, ini malam Lailatul Qadar, nggak harus. Cuman mereka yang tahu kalau itu malam Lailatul Qadar itu derajatnya lebih tinggi daripada yang ketepaan. Berarti yang tahu itu memang wali hadirin, orang soleh. Oh, dia tahu. Ini malam Lailatul Qadar. Tahu bukan karena jari ini, bukan karena apa, tapi memang betul-betul dia tahu. Ini malam Lailatul Qadar. Tapi walaupun kita nggak tahu kalau ternyata itu malam Lailatul Qadar, pasti kita pun juga akan mendapatkan anugerahnya. Cuman beda derajat gitu saja. Nah, sekedar gambaran hadirin, jenengan iktikaf di malam Lailatul Qadar 1 jam misalnya, 1 jam aja. Itu pahalanya sama seperti jenengan iktikaf 1 jam dikali 83 tahun lebih. 1 jam dikali 83 tahun lebih. Berapa jam itu? Berapa ribu jam? 1 jam dikali 365 hari dikali 83 tahun sekian bulan. Jenengan sodakoh misalnya di malam Lailatul Qadar 10.000 itu sama seperti jenengan sodakoh bendino 10.000 selama 83 tahun. Coba jenengan hitung 10.000 dikali 83 tahun berapa juta? Sama pahalanya. Jenengan baca Quran walaupun sak lembar 2 halaman tok misalkan 10 ayat misalkan, itu sama seperti jenengan baca Quran 10 ayat setiap hari selama 83 tahun. Nah, ketika jenengan malam Lailatul Qadar tidur, itu sama seperti jenengan melewatkan keuntungan ibadah 83 tahun hadirin. Lu bayangkan kalau kita ini tidur di malam Lailatul Qadar itu sama seperti tidur 83 tahun hadirin. Lu gak rugi ya berarti. Tidur 83 tahun.
Misal di malam itu 6 jam, 8 jam kita tidur. Seperti orang tidur 8 jam selama 83 tahun. Lah eman hadirin. Itu kan eman. Cuman kita nggak getun gitu loh. Terus kepikiran mangan gak enak, turu gak enak. Enggak apa-apa, enggak dapat sintu alhamdulillah, ra entuk ya ora apa-apa. Enggak. Lu kan aneh hadirin. Perlu-perlunya Allah kasih anugerah sama kita tapi kita anggap keset itu hadirin, gak penting. Ono alhamdulillah, gak ono ya gak apa-apa. Rumah kan begitu, gak ono keset gak apa-apa. Ada alhamdulillah. Mosok Lailatul Qadar kita anggap serendah itu hadirin. Diubah. Saya punya berangkas. Ya, berangkas itu isinya ada emas, perak, intan, berlian, permata, ya, timah. Loh, kok guyu jenengan apa? Iya, ada uang, dolar, ada uang, kalau di total 271 triliun lah pokoknya kok dalam berangkas tadi itu. Jelas ya? Tapi kuncinya saya rahasiakan. Saya berikan ke jenengan 10 kunci. Salah satu di antara 10 kunci ini ada yang tepat. Kira-kira jenengan milih tepat-tepatan. Terus paling kunci nomor 7 paling. Atau jenengan kita cukup kabeh, Beb. Saya coba satu-satu. Kan pasti buka itu. Iya betul. Kira-kira jenengan milih tepat-tepatan apa yo cukup kabeh? Hah? Goro. Lailatul Qadar tepat-tepat wis paling malam itu likur. Sama seperti lu jenengan bisa memastikan diri panjenengan sendiri. Iso. Hadirin jangan dianggap Rasulullah itu kalau melek malam cuma 10 malam terakhir. Enggak, keliru. Rasulullah aja Bib melekannya cuma 10 malam terakhir jari sapa? Yajtahid fihi mala yajtahid fi ghairi. Rasulullah itu sepanjang Ramadan ijtihad itu bersungguh-sungguh, ngoyo. Tapi kalau sudah masuk 10 malam terakhir luweh ngoyo. Nguber Rasulullah itu, tapi lebih nguber kalau kita kan enggak 30 malam wis sak wengi tok sing ngoyo, liyane lali. Ini gambaran hadirin. Loh, padahal Rasulullah kan enggak butuh Lailatul Qadar hadirin. Loh, kalau kita butuh Lailatul Qadar. Lah kalau Rasulullah kan sudah jaminan surga. Nggak butuh Lailatul Qadar. Kita ibadah apapun ibadah pahalanya buat Rasulullah ini. Lu iya kan? Kita ibadah ini Rasulullah tetap dapat jariahnya. Apapun cilik gede ini amal kita semuanya tetap Rasulullah dapat pahalanya. Nggak perlu Rasulullah ngoyo itu nggak perlu sampai untuk dapat Lailatul Qadar. Enggak, kita dapat Lailatul Qadar. Rasulullah dapat pahalanya Lailatul Qadar. Tapi tetap Rasulullah loh. Yang lebih pantas ngoyo itu kan kita, bukan Rasulullah. Lah Rasulullah sudah jaminan surga. Kayak kita aja yang dijamin surga. Kayak nggak butuh sama Lailatul Qadar hadirin. Ai ghadha ahlah wa ahya lailah. Rasulullah kalau sudah masuk di 10 malam terakhir bulan Ramadan, bangunkan keluarganya. Ayo tangi kabeh. Yang baca Quran, yang mau sholat, yang mau itikaf. Ayo tangi kabeh. Wa ahya lailah kullah. Dan menghidupkan semalam suntuk. Wa syadda mi'zarah. Dan Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, yang namanya ikatan sarung itu semakin dikencangkan, dieratkan, dikuatkan. Maksudnya apa? Ada ulama mengatakan tanda orang semangat. Ibarat orang kalau semangat nyincing lengan. Ayo, siap, ayo. Nah, ibarat itu. Ini ngikat kuat sarungnya. Ada lagi maksudnya ngikat kuat sarungnya adalah apa? Menjauhi istrinya. Wis kudu wayahe seneng-seneng sik. Ai qadha ahlah yang ada malah istri dibangunkan, ayo ibadah kabeh. Untuk seneng-seneng ada banyak masih waktunya, banyak masih kesempatannya. Begitu hadirin. Begitu. Antara kita dengan Al-Quran pun hadirin, loh, bayangkan talah. Kita ini kalau baca Quran hadirin, itu setiap huruf minimal 10 kali lipat. Kita kalau baca Quran dalam sholat, Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Fatihah itu 150 ayat. 150 huruf kurang lebihnya. Itu pahalanya setiap huruf 100. Berarti kan setiap rakaat kita dapat pahala 15.000 hadirin.
Jelas ya? Kita kalau membaca Al-Quran dalam sholat, pahala setiap huruf 100. Kalau sholat dalam keadaan berdiri. Kalau kita sholat dalam keadaan duduk, mampu badal berdiri, tapi milih duduk, sholat sunnah. Sholat wajib kan nggak boleh. Sholat sunnah, mampu berdiri, tapi milih duduk, separuh. Setiap huruf nilainya 50 pahala. Kalau di luar sholat dan punya wudhu, seperti sekarang, saya nggak sholat nih, punya wudhu, baca Quran, setiap huruf 25. Minimal setiap huruf 10 pahala. Kapan? Saya nggak punya wudhu, baca Quran. Lu napa angsal, Beb? Mboten nggak ada wudhu kok maos Quran. Angsal. Asal nggak nyentuh dan nggak bawa Al-Qurannya. Hadat kecil, kalau hadat besar nggak boleh baca. Tapi kalau cuma nggak punya wudhu, boleh baca. Asal nggak nyentuh dan nggak ditenteng Al-Qurannya. Setiap huruf 10. Loh, ini kan keuntungan di depan mata hadirin, tapi kita lewatkan begitu saja. Loh, kalau kita ini buka toko, guru mesti untung. Ini kalau kita buka Quran pasti untung. Pasti untung, gak kate dinyang sampai Gusti Pengiran. Malah ditawari yang lebih besar, Mana ada orang ngenyang pira regane 5.000, ya tak nyang 7.000 kan enggak ada hadirin. Ini apa enggak? Ngenyang itu tambah larang. 10 minimal. Tapi lek kon duwe wudu selawe. Kapan kon salat 100 tambah. Lek kon nunggu padahal isok ngadeg 50. Dinyang sama Allah tambah mahal. Kan eman hadirin kalau kita ini ketemu Ramadan enggak khatam Qur'annya atau mungkin enggak dibaca bahkan Al-Qur'annya, ini kan eman. Makanya Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Antara puasa dengan Al-Qur'an ini gaduk hadirin. Sebagaimana puasa ini fasilitas ketakwaan, yang namanya Al-Qur'an ini juga fasilitas ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu fasilitas ketakwaan. Yang namanya Al-Quran hudan lil muttaqin, juga fasilitas ketakwaan. Jadi memang orang itu kalau nggak bertakwa susah menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuknya hadirin. Karena memang hakikatnya Allah peruntukkan itu Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak akan menganggap Al-Quran sebagai petunjuk. Tanggung jawab kita sama Al-Quran 3 hadirin. Diwoco, difahami, diamalno. Siapa orang yang baca Quran tapi nggak diamalkan, nggak difahami, maka dia sudah nyuekin Al-Quran. Siapa orang yang baca dan mempelajari tafsirnya tapi nggak diamalkan, itu sama artinya dia nyuekin Al-Quran. Satru ambil Al-Quran. Gak diwoco, satru. Diwoco tapi gak difahami, satru. Diwoco, difahami tapi gak diamalno, satru hati. Lah kalau kita satru sama Al-Quran, lah apa kita gak butuh syafaatnya Al-Quran nanti di hari kiamat hati. Makanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Al-Imam Abu Hanifah itu gak riyo kecuali ping 120 khatam Quran hadirin. Setiap hari 4 kali khatam Quran. Kula panjenengan sedaya lek khataman itu lek maose lak mboten. Lho apa khataman ana kopine soal lek maca tok gak ana kopine soal. Darusane kadang-kadang macane 5 menit, gorengane setengah jam dhewe hadirin. Al-Imam Syafi'i itu setiap hari hadirin kalau Ramadan 2 kali khatam Quran. Siang sekali, malam sekali. Gak riyo kecuali ping 20 khatam. Kita seumur hidup ping 20 durung tahu hadirin khatam Quran ini. Ini hudan lil muttaqin. Makanya dawuh para ulama idza tahural qalb lam yashba' min qiraatil Quran. Jika hati seseorang itu bersih, dia nggak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Kalau mandeki mocoy. Sama seperti kalau perut kita ini kosong, mangan ini kalau mandeki hati.
rasanya lapar terus. Begitulah kurang lebih keadaannya mereka yang hatinya bersih. Tapi ya jangan nunggu hati bersih baru baca Quran. Justru baca Quran itulah yang membersihkan hati. Tapi memang kadang-kadang kita membaca Quran hadirin dilut, ayo rasanya suwe. Baru baca dibuka kelangopane seminggu itu likur hadirin. Baru dibuka 5 menit semua ngantuk rasanya hati kita. Tapi terus kenapa? Tombone hati maca Quran lan sak manani. Ya itu sudah. Jadi bukan nunggu hati bersih baru baca Quran, enggak. Terus kena aja walaupun mungkin di awal-awal kita baca Quran masih tertatih-tatih dikarenakan kotornya hati kita hadirin. Enggak yang menungso saiki. Status WhatsApp sing khatam, Al-Qur'an ora dikhatamno hadirin. Ayo saya mau tanya. Jenengan jawab jujur. Jenengan kalau ngelihat status WhatsApp-nya, status WA-nya orang, isine seneng apa sumpek malahan? Hah? Bu, seneng apa sumpek jenengan, Bu? Lek ningali status WA niti yang lintu niku. Hah? Sumpek. Nanti ada yang update status ngerundel jero ati ngono tok update. Nanti ada yang aku ya tahu ngono gak tahu update. Nanti wes pokoknya sing status tapi dikhatamno besok dibaca ya gak loro yo apa wong zaman saiki wis seru. Kita ini hadirin kalau kacamatanya kotor ojo mlaku sih riji kono sih baru mlaku. Hati kita kalau kotor jangan mau tahu dan jangan pernah cari tahu halnya orang. Kenapa? Engkau suudzon, engkau hasud, engkau iri, engkau dengki, engkau pegel, engkau sumpah. Loh, ini kan cari penyakit namanya. Al-Quran itu obatnya hati. Moco status sing wongi malah ngerusoni hati. Sing ngerusoni dilakoni, sing ngeriji gak dilakoni hadirin. Kok sambat loro aku piye loro? Laung kita banyak tahu urusannya orang bukan nyenengno malah nyumpeki kok. Apalagi yang paling fatal senengi wong susahi kene, susahi wong senengi kene hadirin. Terus diwaca bendino, ndelok senengi wong. Ndelok senengi wong. Ya lara. Penyakit digoleki hadirin. Ero gare sumpek tapi khatam. Itu kan aneh ini kenyataan hadirin. Gak ada sumpah. Hati ngoceh hadirin. Ngomong kalau melihat satu orang, tapi besok dilakoni mana? Khatam hadirin ya Allah. Al-Qur'an. Ayo jenengan punya Al-Qur'an di rumah satu apa lebih dari satu? Lebih. Pinten? Lebihnya berapa? 3, 5? Embo pokoknya lebih bib. Iya, piro? Embo bib. Nah, tandanya enggak dibaca. Lek diwaca ro. Oh, Al-Qur'an ono sing warna iki, ono sing iki. Nah. Kita ini punya Al-Qur'an lebih dari satu. Mek gak siji sing maca hadirin. Siji kita punya lebih Al-Qur'an lebih dari satu, tidak satu pun yang dibaca. Itu kan aneh. Terus kita anggap Al-Qur'an ini jimat. Terus pokoknya didekek selamat enggak hadirin. Qiraatul Quran hisnun hasin. Maos Quran itulah benteng dari segala bala dan musibah. Begitu hadirin. Kadang-kadang apalagi kalau anak muda, lek ngurungono lagu hadirin. Kalau pas cocok sama suasana hatinya, dihafalno hadirin lagu itu. Padahal lagu itu ketika cocok sama suasana hatinya, misalkan ada laki-laki atau perempuan yang putus cinta, dengarkan lagu yang putus cinta, waduh, sampai apal hadirin. Masih basa Korea apal kadang-kadang hadirin. Masih basa Korea. Padahal nggak ngasih solusi lagu itu, mek podo ceritane. Al-Qur'an ngasih solusi, dadi obat gak diwaca kadang-kadang hadirin. Apa bahasa anak muda sekarang relate? Ya. Kalau sudah dengarkan lagu ini relate sama keadaan saya sekarang, suasana hati. Waduh, diputer kalau bosen nih. Al-Qur'an ngasih solusi, jawaban. Geletak. Padahal kita menjadi umat yang paling mulia karena Al-Qur'annya hadirin. Apa artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau nggak pernah baca Quran hadirin? Justru letak kemuliaan kita itu ada di dalam bagaimana keakraban dan keharmonisan kita dengan Al-Qur'an hadirin.
Nah, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan begini, ata'ajjabu minal insan idza qala bi dhi wa biham wa indahul Qur'an. Nanti maulid Simpuduror, maulid Habsyi. Pengarangnya namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Niku nate dawuh, saya ini heran sama orang yang sambat, tapi dia punya Quran nggak dibaca. Ini kan sama seperti orang yang sakit ada obat tapi nggak diminum, terus sambat ini. Kan dua obat kok nggak diombe, iya apa? Ada obat, dia sakit ada obat nggak diombe tapi Senin pendak Selasa pendak Rabu sambat, padahal ada obatnya. Lu kan stres orang seperti ini hadirin. Obatnya ono nggak diombe tapi bendino sambat lor, kan aneh orang seperti ini. Sama, kita ngaku sumpah, tapi ada obatnya, tapi nggak dibaca hadirin. Makanya pesan saya jenengan pertama baca, gini hadirin. Seperti saya bilang tadi itu, kalau kita nggak rencana, nggak bakal kelakon. Harus direncanakan memang. Anggaplah Al-Quran ini seperti sholat, kudu maca Quran, sebagaimana kita kudu sholat. Sibuk-sibuknya kita, males-malesnya kita, ngantuk-ngantuknya kita kan, kalau yang namanya sholat ini kelakon hadirin. Begitulah seharusnya kita ini, kan kita nggak nunggu nganggur baru sholat, kan kita ini nggak nunggu seneng moodnya enak baru sholat, kan enggak. Enak gak enak, susah seneng, sibuk nganggur, wae sholat. Begitulah seharusnya kita memposisikan Al-Quran sebagaimana sholat kita anggap sebagai kebutuhan, yang namanya Al-Quran itu juga anggap sebagai kebutuhan. Jok ngenteni nganggur, gak ono ngangguri. Nganggur didik kesel ngantuk, nggak ada. Harus dipatenkan bendino kudu maca Quran. Kalau kita pakai Al-Quran yang 20 halaman ya setiap juznya. Misal, ini sekedar contoh, setiap sholat kita baca 2 lembar, 4 halaman, 2 lembar. Berarti kalau sehari 5 kali 10 lembar, 20 halaman, khatam sak juz. Khatam 1 juz. Kita ini hadirin, kalau baca Al-Quran 1 juz, ya, langsung misalkan, itu kurang lebih setengah jam. Sak juz. Tapi kan nggak harus langsung, cicil mari subuh, 2 lembar, zuhur, 2 lembar. Jelas ya? Berarti kurang lebih kita ini baca Quran 2 lembar itu 6 menit, 7 menit. Yes. Kita punya umur dalam sehari itu 24 jam, 1440 menit. Longono setengah jam iku pun gak langsung gak popo, dicicil. Masih punya waktu kita ini 1400 menit yang lain sakarepe kaya apa. Yang penting gak maksiat. Setiap hari khatam 1 juz, sebulan sekali khatam, setahun 12 kali khatam. Coba jenengan hitung, sanggup napa mboten? Oh, mboten sanggup nek kula, Bib. Saya sudah lama nggak pernah baca Quran. Saya mau baca lagi nih ya, ngawitini sing ngangel. Ya wis. Coba setiap sholat kita baca 1 lembar alias 2 halaman. Berarti 2 bulan sekali kita khatam Quran. 2 hari sekali khatam 1 juz, 2 bulan sekali khatam Quran. Setahun 6 kali khatam Quran. Oh bagus. Ngapunten Bib, kayaknya nggak nutut saya, nggak mampu. Oh, ya wis. Setiap sholat baca 1 halaman, bukan 1 lembar. 1 lembar 2 halaman berarti. 1 halaman. 1 halaman toh. Mungkin 1 halaman 5-6 ayat hadirin, kurang lebihnya. Kecuali surat-surat pendek. Wis baca. Jenengan 4 bulan sekali khatam Quran, setahun ping 3 khatam. Apunten Bib, kayaknya masih berat Bib. Ada nggak cara yang lebih enteng Bib? Ada. Setiap hari seayat. Terus jenengan badhe maos Quran niku wudu pakai pakaian yang bagus, kopian ngadep
kiblat pakai minyak wangi siwakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Linjing ngoten. Wah, maca Quran. Wah, lang jeding wudu genah klambi wangi kopian ngadep kiblat longgo wanteng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Shadaqallahul adzim. Gak popo pokok ojo pedot sampai pedoti nyawa. Yes, gak apa. Daripada kita khatam tapi gak tahu diwaca neh. Akhirnya kapan mati gak maca Quran, mending seayat. Mungkin seayat itu menjadi pengantar dia meninggal dalam keadaan bantal terakhirnya adalah Al-Quran, hadirin. Karena yang paling penting itu bukan banyaknya, tapi istiqomahnya. Syukur-syukur iso akeh lan istiqomah. Tapi kan kita seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kan nggak sanggup. Yo istiruan istiqomah isi akeh keri. Kita kan nggak bingung ambek akeh, tapi pedot nyambung. Enggak. Gimana caranya ya kita baca Quran itu walaupun elek-elek ayat kalau masih belum sanggup, hadirin, seayat sih gak sanggup, ya maaf ya, wis celokno mudin nih, celokno mudin dia apa no kubur, wis diwaca Yasin nih mari semua dulu ini. Seayat gak sanggup kan gak mungkin, hadirin. Maaf kebacut seayat hadirin. Seayat hitungannya detik. Nggak harus punya wudhu loh. Ayo, wis kenemenan hadirin. Ya. Jangan nunggu dipilih sama Allah. Mencalonkan diri aja kepada Allah untuk menjadi ahli Quran, hadirin. Beb, saya belum dapat hidayah, Beb. Ya aja dinteni ya Mas. Oh, hidayah kok dinteni, giliran rezeki jodoh digoleki hidayah dinteni. Kadang-kadang ada teman misalkan, ya, saya ajak sholat, ayo Mas, sholat, ya jenenge konco temen. Ayo Mas sholat. Setengahno ae Bib. Lah, sholat dijak sholat kok mau njaluk donga ya apa ceritane? Lah sampai lek loro kepingin waras sampai bondo donga tok. Kan enggak. Jenengan kalau cari nafkah untuk anak istrinya jenengan apa bondo dungot kan ya ora, ya rekoso. Ya diupayakan, diikhtiar ya. Giliran hidayah setengahno ae dinten hidayah kok ya digoleki. Hadi inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Setiap hari Allah itu punya anugerah. Setiap hari. Kata Nabi gimana? Hadang, jemput, cari. Fala alla ahadakum antusibahu nafhatun fala yashqa ba'da abada. Barangkali kata Nabi, sekali-kalinya kamu dapat nafahat dari Allah, kamu tidak akan menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Dijemput hidayah diwong genah sampai mati ini, hadirin. Barangkali kata Nabi. Wah, kita ini kalau melihat orang mobilnya baru, rumahnya direnovasi, wah kepingin. Iya. Tapi giliran kita melihat ada orang meninggal dalam keadaan baca Quran di Masjid An-Nur, Pak Fulan atau Bu Fulana tertangkap kamera CCTV meninggal dalam keadaan baca Quran. Saya yakin kita semuanya pasti kepingin meninggal dalam keadaan yang sama. Gini apa buatan? Terus pulang baca Quran. Beb, kalau nggak ada tanggi, Beb. Memang ahli tahajud, Beb, ahli tahajud. Terus gini ku Beb, sujud sedo Beb. Enteng Beb. Enteng, nikmat ya Allah, gak kelaran. Maaf, enggak kejang, enggak kejet-kejet, enggak yang di rumah sakit koma ini. Ada Beb. Halus Beb. Sujud enggak geblak Beb. Ya Allah, memang begitu kan orang yang beriman kok dicabut nyawanya oleh Allah. Seperti jarum, bukan jarum. Sehelai rambut, seperti sehelai rambut yang berada dalam tumpukan tepung dicabut, suruh ditawak ada halus. Jenengan nanti ningali kori
Kan ada ya qori atau orang tengah-tengah ceramah meninggal. Qori. Saya terus terang penasaran, kepingin roh yang namanya naza sakaratul maut. Tak zoom kadang-kadang hadirin. Tak zoom. Detik-detik dia mau meninggal itu geblak tak zoom hadirin. Ya tidak tahu yang pas ceramah, tidak tahu yang pas tilawatul Quran. Kayak wong semaput. Tak lihat keringetan ya ora, merem melek meripat nggih mboten. Iya, kemudian uratnya keluar semua. Enggak hadirin. Wis roro enak baca Quran bleret suaranya geblak wis. Geruduk sama orang dicek meninggal. Luh, enaki. Purun apa mboten jenengan? Nah, terus napa wangsul maos Quran jenengan? Napa wangsul terus tahajudan jenengan? Nggih mboten hadirin. Tapi kalau dunyane wong diupayakno kudu padha. Omahe apik aku iso. Montore apik aku iso. Diupayakno. Kita ini iri sama orang dalam dunianya. Kita nggak pernah iri dalam hal husnul khotimahnya hadirin. Kalau kepingin nggak diupayakan, ini namanya mimpi hadirin. Mimpi bukan cita-cita. Lah husnul khotimah itu buat kita mimpi apa cita-cita? Jawab dengan usaha dan ikhtiar hadirin. Karena itu, ayo, ya. Poinnya cuma 2. Yang pertama, serius sama urusan akhirat. Cok dunia tok ini serius sih. Ingat, hakikatnya itu adalah apa yang kita bawa mati, bukan apa yang kita tinggal mati. Yang kedua, ayo perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini termasuk cara ibadah dan menghasilkan pahala yang banyak dengan cara ibadah yang gampang hadirin. Lebih gampang daripada sholat, puasa, zakat, haji. Yang namanya baca Quran gampang. Ganjaran ini gawedi. Iman. Jangan dikhususkan baca Quran hanya Ramadan dok. Enggak. Tapi di luar Ramadan tetap diistiqomahi. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baca Quran. Kita meninggal dalam keadaan iktikaf ada di masjid. Kita meninggal dalam keadaan sujud terakhir. Kita meninggal dalam keadaan puasa. Iya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa kalau memang ada. Di luar topik boleh. Iya. Nah, kalau sudah meninggal kan tidak bisa dikodok. Kan sudah meninggal, ya sudah. Yang jelas dia dikatakan mukhatab, dikatakan mukallaf selagi bernyawa. Kalau sudah tidak bernyawa, sholat zuhur baru rakaat pertama sujud meninggal. Apakah dia sudah dikatakan jangkepi sholat zuhurnya? Ya jangkep sudah. Ya, memang kewajibannya dia selagi bernyawa. Apa husnul khotimah? Insya Allah husnul khotimah. Tapi hakikatnya siapa yang tahu hadirin? Jadi kita ini husnudzon sama orang boleh. Insya Allah husnul khotimah. Loh, sujud terakhir meninggal, di masjid meninggal, puasa meninggal, baca Quran, insya Allah. Tapi nggak boleh pasti husnul khotimah, nggak boleh hadirin. Kenapa? Allah yang paling tahu hakikatnya dia meninggal dalam keadaan bagaimana. Jadi yang paling penting bukan meninggal karena apa hadirin. Yang paling penting itu meninggal dalam keadaan bagaimana. Mau meninggal dalam keadaan naudzubillah kecelakaan, terbakar, kena petir. Pokoknya yang penting ketika itu kita meninggal tidak dalam keadaan maksiat, syukur-syukur dalam keadaan taat. Ya itulah yang namanya husnul khotimah hadirin. Kita ini takut meninggal kecelakaan, hati-hati. Takut meninggal dalam keadaan terbakar, hati-hati. Tapi kita nggak pernah takut meninggal su'ul khotimah sehingga hati-hati dari kemaksiatan. Enggak hadirin. Padahal meninggal dalam keadaan bagaimana itu lebih penting daripada meninggal dalam keadaan dikarenakan oleh sebab apa sebetulnya. Kita ini hati-hatinya sama karena apanya. Tapi dalam keadaan bagaimananya nggak hati-hati hadirin, nggak antisipasi. Begitu. Terakhir kalau aja. Cukup? Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk batin dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, zahir maupun batin, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan
وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين. Jangan lupa sholat isyraqnya. Hadza minni wa nafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.